Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Perkenalkan kami dari keluarga Pak Romi, Bu Jenny sekeluarga dari Komsel Agape 2 dengan bimbingan dari Pak Gino selaku Gembala Sektor, juga Pak Yohanes selaku Gembala Komsel kami. Kami bersyukur kalau dalam keadaan COVID-19 ini, terkhusus buat saya pribadi yang terdampak, tetap mengucap syukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus sungguh baik. Dari krisis seperti ini, Tuhan buka jalan buat saya untuk mengisi kekosongan hari-hari kami. Kami boleh mengerjakan pekerjaan masker dari sahabat dan teman-teman kami. Sekali lagi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara kami dalam keadaan apapun. Sekali lagi tetap berharap, bersandar, dan andalkan Tuhan dalam keadaan apapun, terkhusus seperti keadaan saat-saat ini. Sekali lagi tetap semangat untuk saudara-saudaraku, Bapak Ibu dimanapun yang sama terdampak seperti saya. Sekali lagi tetap berharap, bersandar, dan berdoa. Tuhan pasti buka jalan. Kalau saya bisa, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu juga pasti bisa. Yakin dan percayalah, iman dan pengharapan kepada Kristus harus lebih besar, karena Tuhan Yesus terlebih besar dari keadaan apapun yang kita alami, terkhusus seperti keadaan-keadaan seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gino selaku Kepala Sektor dan Pak Yohanes selaku GKM kami, juga anggota Komsel yang lain, berkat dukungan dan doa-doa serta supportnya kami bisa melewati semuanya ini. Terima kasih sekali lagi, puji Tuhan, semua dapat terlewati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Saya datang dari Bali ke Surabaya karena kita memang mau pindah ke Surabaya dan istri saya sudah stay di Surabaya. Dan kita tahu karena COVID-19 ini banyak orang mengalami kesusahan, dan bisnis saya ada di Bali, buka di mall, restoran, karena mall di mana-mana tutup dan khususnya di Bali juga. Dan saya ke Bali, ke Surabaya, saya buka bisnis online makanan karena saya juga di Bali buka makanan, dan saya ketemu dengan Pak Gino, Komsel Sektor dari Agape dan Agape 1, karena beliau kita berikan kekuatan, motivasi, dan kita bangkit. Dan kita tahu kalau kita percaya, kita bangkit, Tuhan menyertai, memberkati setiap pekerjaan kita. Dan puji Tuhan, bisnis online makanan kita sudah mulai jalan, diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang mengalami mungkin seperti saya, jangan takut, bangkit, berkarya bagi Tuhan, Tuhan menyertai. Karena semua yang terjadi mendatang kebaikan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Allah kita Allah yang besar. Karena ada pujian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kita percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik buat saya dan saudara. Mari bangkit. Shalom. Oke, wow, puji Tuhan. Itu tadi dua kesaksian yang kita bisa dapatkan dari salah dua jemaat yang ada di sektornya Pak Gino ini, iya kan? Kesaksian yang luar biasa, mereka di tengah kondisi sulit, di kondisi yang terbatas, tapi mereka akhirnya bisa melakukan sesuatu. Nah ini sebagai sektor, Pak Gino mungkin bisa cerita apa yang sudah dikerjakan Pak di sektor Pak Gino sampai ada kesaksian yang luar biasa. Saya percaya mungkin cuma salah dua ya, tapi mungkin banyak jemaat yang sudah melakukan itu, cuman belum sempat terdokumentasi untuk kesaksian aja. Pak Gino bisa cerita sedikit Pak? Ya baik Pak Rendra dan kawan-kawan semua, sedikit saya mau ceritakan tentang dua keluarga yang saya dokumentasikan untuk dikirimkan sesuai arahan dari Pak. Kedua-duanya itu sangat terdampak
dari wabah COVID ini. Yang satunya depotnya di Bali itu tutup karena mallnya tutup, dan yang satunya lagi pekerjaannya harian outsourcing yang dirumahkan, tidak dibayar, artinya tidak kerja tidak dibayar. Dari berangkat itu mereka ada ketemu saya menceritakan. Setelah menceritakan, kita sama-sama diskusi untuk mencari jalan keluarnya, apa yang harus dilakukan. Ketemulah yang namanya berjualan secara online. Ya, secara online. Pertama secara skala kecil saja, hanya lingkungan anggota Komsel, anggota sektor di bawah saya. Lama-lama skala online ini cukup antusias dan sangat banyak yang minat, yang beli lah gitu. Akhirnya saya mempromosikan lebih jauh kepada teman-teman saya, teman-teman sekeliling saya, kenalan saya, dan kenalan teman-teman yang lain juga. Nah, untuk itu baru bisa berjalan. Sekarang singkat cerita, mereka dari tidak berpenghasilan di rumah saja nganggur, sekarang berpenghasilan saat di rumah. Itulah moto saya, bosen main HP di rumah, yuk jadikan HP-mu sumber penghasilanmu. Mereka sekarang berjualannya luar biasa, tiap hari, satu hari itu banyak sekali jualannya, dan kita lintas beli, Pak. Jadi siapa yang beli ini, siapa yang butuh ini, beli ini. Nah, saya melihat dan dibantu lagi sama Pak Gembala kita, Pak Richard, membuat suatu skala grup yang besar, yaitu Kingdom Blessing Network. Yaitu program ini sangat bagus. Saya skala kecil, Pak Gembala bikin skala besar, lengkaplah sudah. Mudah-mudahan Kingdom Blessing Network ini kita pakai bersama-sama untuk memberkati jemaat kita, khususnya di Roka, Surabaya, seluruh. Mantap. Iya. Itu saja yang apa saya jelaskan. Iya, termasuk kemarin dari ini di office juga sempat kecipratan dikirimi untuk tester makanan. Wah, beberapa teman mulai pesen ya. Ini satu gaya hidup yang baik untuk kita bisa kembangkan, ya kan. Dan memang mungkin ini Pak Richard sebagai sektor dan gembala wilayah juga, ini menjadi satu dasar pemikiran ya, untuk akhirnya memang Kingdom Blessing Network itu boleh terbangun dari Komsel untuk Komsel, oleh Komsel ya. Bisa dijelaskan Pak Richard, gimana Pak? Ya, jadi seperti yang Pak Gino sudah mulai lewat Komselnya dulu, dia sudah buat, kita mau pakai ke Kingdom Network, Blessing Network ini untuk bisa ada di lingkungnya Gereja Rock, sehingga sama-sama kita semua bisa melewati masa-masa sukar di waktu corona ini, sama-sama tetap bisa menghasilkan, sama-sama tetap bisa terpenuhi kebutuhannya dengan apa yang kita buat lewat Kingdom Blessing Network ini. Tidak cuma untuk ini saja melewati selama masa corona, tapi jadikan momen ini sebagai latihan juga untuk bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha dari tiap-tiap orang. Saya melihat karena ketika dia taruh barang yang akan dia jual di network ini, mereka pasti akan buat kemasan yang sebaik mungkin, foto sebagus mungkin. Nah, itu melatih jiwa entrepreneur orang-orang yang memakai jasa ini. Seperti itu. Ada baiknya juga yang saya lihat. Ya, semoga sama-sama kita semua bisa bertumbuh, tetap melewati masa-masa yang sukar ini dengan kemenangan. Seperti itu. Puji Tuhan. Wow. Dan Pak Gino sebagai sektor, Pak Richard sebagai wilayah, ide Kingdom Blessing Network ini mulai keluar, mulai lahir. Pak Gembala itu yang ngasih nama Pak Gembala sendiri ya, Pak Daniel sendiri yang kasih nama Kingdom Blessing Network. Karena itu mari kita kerjakan sama-sama. Dan satu yang menjadi admin ya dari Kingdom Blessing Network ini nanti adalah Ibu Trisko ya. Kita sedikit ngobrol lagi. Bu Trisko, gimana caranya bisa menerapkan sebuah sistem yang dari, oleh, dan untuk Komsel itu bisa berjalan, Bu Trisko? Bisa cerita sedikit sebagai adminnya Kingdom Blessing Network kan?
Oke, sistem yang akan kita pakai untuk aplikasi ini adalah yang biasa digunakan oleh jemaat, yaitu grup WA. Oke. Nanti kita akan invite jemaat melalui link yang akan kita share di komsel masing-masing. Jadi jemaat bisa bergabung di link itu, yang punya dagangan bisa sembako, bisa jajan, bisa cemilan apapun, bisa bergabung di situ, dan jemaat yang membutuhkan bisa bergabung untuk membeli di situ. Oke. Bukan cuma sampai ke pedagang, bagi Bapak Ibu yang berdampak dan tidak punya dagangan bisa bergabung sebagai pengantar perdagangan penjualan itu sendiri. Delivery ya. Itu seperti Gojek, delivery Gojek atau sistem Gojek ataupun Grab nanti akan diatur oleh admin, yaitu saya sendiri. Tapi harus ingat bahwa kami menekankan di sini untuk jemaat roh yang berkomsel. Jadi memang ini dikhususkan jemaat. Jadi dari jemaat, oleh jemaat, untuk jemaat ya. Yes. Karena memang satu tagline yang kita bangun di Kingdom Blessing Network itu adalah a warm place to share and to be a blessing. Ya, jadi memang kita semua berharap melalui Kingdom Blessing Network ada satu gairah yang baru untuk jemaat bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Ya, saudara, biar perbincangan ini boleh menjadi berkat dan semangat buat kita semuanya, karena saya percaya Kingdom Blessing Network itu dibangun dari kita, untuk kita, dan oleh kita semuanya. Satu tujuan, kita lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Amin. Tuhan berkati. Thank you. Ya, saudara, kami berharap dengan dibangunnya Kingdom Blessing Network itu menjadi jawaban buat kita semuanya untuk kita bisa lebih lagi saling menjadi berkat satu dengan yang lain, sehingga kita tidak hanya terpatok kepada perkataan saja untuk saling membangun, saling memberkati, tapi kita juga mulai melakukan sesuatu untuk kita bisa saling menjadi berkat. Seperti pesan Pak Gembala minggu yang lalu, kita harus saling menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Dan minggu kemarin Pak Gembala menyampaikan pesan Paskah buat kita semuanya bahwa peace itu harus replace fear. Ya kan? Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita di tengah ketakutan yang mungkin sedang kita alami, karena memang ketakutan itu sesuatu yang sangat wajar untuk kita alami, sesuatu yang sangat wajar untuk kita rasakan sebagai manusia, ya kan? Murid-murid dalam pembacaan yang minggu yang lalu Pak Gembala kita sampaikan di Yohanes 20 ayat 19 sampai 22 dibuka dengan sebuah cerita di mana murid-murid Yesus waktu itu mereka sedang ketakutan. Kenapa? Karena Yesus yang mereka kagumi selama ini, Yesus yang mereka idolakan mungkin selama ini, selama perjalanan hidupnya dengan mujizat yang Yesus lakukan, ternyata harus tergantung mati di atas kayu salib. Dan itu membuat mereka kehilangan pengharapan mereka. Tapi bersyukur bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematiannya, dan itu kita peringati kemarin, kita rayakan bersama, yaitu ibadah kebangkitan, ya kan? Dan pesan yang disampaikan, latar belakang dari kisah yang disampaikan adalah bahwa memang murid-murid sedang ketakutan. Mereka berkumpul dan mengunci diri di sebuah ruangan tertentu, mereka kumpul sama-sama dalam ketakutannya mereka. Tapi yang luar biasa adalah Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Saudara, percayalah, di tengah kondisi yang takut, mungkin kita sedang ketakutan, tertekan dengan kondisi yang ada, percayalah bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang datang kepada kita di tengah ketakutan kita. Kalau kita mengingat cerita Alkitab di awal-awal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun, mereka ketakutan ketika mendengar Yesus datang. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mau datang kepada kita di tengah ketakutan kita. Dan waktu Dia datang, Dia nggak cuma sekedar menunjukkan simpati atau empatinya saja kepada kita, Dia juga datang memberikan karunia-Nya kepada kita. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa yang pertama yang Yesus berikan buat kita adalah damai sejahteranya diberikan bagi kita. Itu ada dalam ayat 19b. Ya kan? Dan kalau kita merenungkan sejenak, sebenarnya ketika kita sedang mengalami ketakutan, merasakan ketakutan dalam hati kita, apa sih yang paling kita butuhkan supaya ketakutan itu pergi dari hati kita? Enggak ada yang lain kecuali damai sejahtera. Dan itulah yang Yesus berikan. Ayat 19 ya, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera
bagi kamu. Saya percaya di tengah ketakutan yang mungkin hari-hari ini kita alami, kita rasakan, Yesus datang melepaskan damai sejahteranya bagi setiap kita. Diulang lagi di ayat 21, jangan lupa bahwa maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali diucapkan. Saya percaya itu menjadi berkat yang luar biasa buat setiap kita. Nah, kalau hari ini kita belum bisa melakukan sesuatu bagi saudara seiman kita, mungkin kita masih terbatas. Setidaknya kita bisa mulai melakukan dengan perkataan kita pun melepaskan berkat yang sama. Berkat damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Bukan perkataan yang mengintimidasi, bukan perkataan yang menghakimi, bukan perkataan yang saling mempersalahkan, bukan. Tapi kita mulai keluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, bahkan perkataan yang mendatangkan damai sejahtera buat saudara-saudara kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kita lakukan itu, karena Yesus pun melakukan itu. Dan ketika Yesus datang kepada murid-murid tidak perlu melakukan apa-apa untuk dia mendapatkan damai sejahtera dari Yesus. Enggak. Itu benar-benar diberikan secara free oleh Yesus. Dia datang memberikan damai sejahteranya bagi setiap kita. Enggak cuman itu, yang kedua di ayat 21, ayat itu dilanjutkan dengan setelah dia mengucapkan damai sejahtera bagi kamu untuk yang kedua kalinya. Lalu Yesus juga berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karunia yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus juga memberikan panggilannya bagi setiap kita. Ya kan? Nah, kadang orang berpikir waktu mendengar kata panggilan itu berpikir terlalu tinggi. Mulai berpikir begini, kalau panggilan berarti aku harus jadi pendeta. Aku harus jadi pengkhotbah. Aku harus jadi orang yang sukses, orang yang kaya misalnya. Banyak orang berpikir dengan kata panggilan yang seperti itu. Tapi, saudara, mari kita berpikir hal yang sederhana, seperti yang tertulis di dalam Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Di sana dikatakan bahwa ketika kita berjalan dalam panggilan Allah, dalam panggilannya, ada kekuatan yang menyempurnakan kehendak kita untuk melakukan perbuatan baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita, ya kan? Sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan. Artinya bahwa saat kita melakukan perbuatan yang baik di sekitar kita, bagi sekitar kita, kita sedang berjalan dalam panggilan kita, ya kan? Kita sedang melakukan itu dalam kehidupan kita, dan semuanya bermuara pada satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu, hari ini kita memulai sesuatu yang baru, yang tadi saya sempat bahas melalui Zoom dengan bapak-bapak sektor dan satu ibu admin yang akan melanjutkan pergerakan Kingdom Blessing Network, ya kan? Mari kita juga mulai lakukan sesuatu yang baik, saling menjadi berkat, ya kan? Kita mulai ada kebutuhan yang kita perlukan, pakai sarana itu untuk kita memberkati, ya kan? Bahkan ini juga menjadi sarana buat bapak ibu yang terdampak, yang mungkin nggak punya dagangan, nggak punya apa yang untuk didagangkan, mungkin terbatas, tapi bisa juga terlibat di dalam proses pengiriman seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Trisko, ya kan? Dan saya berdoa ini boleh menjadi awal yang baik untuk kita saling memberkati. Satu jemaat dengan jemaat yang lain, antar jemaat GBI Rock Surabaya, kita bisa melakukannya bersama-sama, sehingga kita melakukan panggilan kita seperti yang Yesus berikan buat kita. Yang ketiga yang Yesus berikan adalah kuasanya melalui pribadi Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita. Itu di ayat 22 dari Yohanes 20. Nah, kehadiran Roh Kudus memang selalu menjadi sebuah jaminan bahwa kuasanya akan nyata dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas mengatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kuasa, kita akan menerima kuasa dalam kehidupan kita. Mari di momen Paskah ini, di momen kita merayakan kebangkitan Yesus, itu juga menjadi momen di mana kita memberi diri untuk dipakai Tuhan lebih lagi, menjadi berkat damai sejahtera bagi sekitar kita, menjadi berkat kebaikan bagi sekitar kita. Bahkan ada kuasa yang dinyatakan melalui apa yang kita kerjakan satu dengan yang lain. Saya percaya apa yang Tuhan sudah berikan dalam karyanya di atas kayu salib bagi setiap kita,
itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Waktu kita mengerjakannya, damai sejahtera kita terima, kita bagikan buat sekitar kita, bahkan kita lakukan kebaikan sebagai pemenuhan panggilan kita, bahkan kuasa dinyatakan melalui apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. 3 pertanyaan saja yang menjadi bahan komsel kita. Selain ini Bapak Ibu bisa komsel dan bisa melanjutkan dengan komsel online masing-masing, atau nanti malam ya, bisa komsel online masing-masing. Yang pertama, hal apa yang sering kita rasakan sehingga kita kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Hal-hal apa yang sering kita rasakan sehingga itu membuat damai sejahtera Allah nggak kerasa lagi dalam hidup kita? Yang kedua, hal apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa menyatakan damai sejahtera dan kebaikan bagi sekitar kita? Salah satunya, join Kingdom Blessing Network ya. Link akan segera dibagi supaya kita semuanya bisa saling membangun, saling memberkati di situ. Dan yang ketiga, komitmen apa yang kita bangun supaya kita tidak menjadi pribadi yang menyia-nyiakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bangun komitmen hari lepas hari supaya hidup kita lebih disempurnakan di dalam Tuhan. 4 pokok doa yang menjadi pokok doa kita minggu ini adalah kita berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Yuk saling lepaskan berkat damai sejahtera bagi kita semua di tengah kondisi yang berkembang akhir-akhir ini. Yang kedua, kita berdoa supaya kita semakin dipakai Tuhan jadi berkat satu dengan yang lain. Terlebih lagi bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan terkait kondisi akhir-akhir ini ya, terdampak pandemik yang ada, dan kita boleh saling menjadi berkat di sana. Berdoa juga bagi para medis, selalu menjadi pokok doa kita. Para medis dan dunia medis segera mendapatkan vaksin terbaik untuk kesembuhan dan kesehatan orang-orang yang terdampak. Dan kita berdoa juga bagi kondisi perekonomian, hikmat bagi para pemimpin, supaya pemimpin bangsa dan negara bisa mengambil keputusan terbaik buat kondisi yang ada. Amin. Mari kita sama-sama memberi diri kita untuk saling menjadi berkat. Kita tutup dalam doa. Tuhan, ucap syukur buat berkat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Bahkan Tuhan, kami mau memberi diri Tuhan untuk Engkau pakai lebih lagi menjadi berkat satu dengan yang lain. Melalui wadah yang ada Tuhan, kalau gereja ini membangun Kingdom Blessing Network, kami percaya itu menjadi langkah yang baik untuk kami sama-sama menjadi berkat, saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan semuanya untuk membawa kami semua melihat bahwa ketika kami saling membangun, saling menguatkan, pribadi-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar karunia yang Kau berikan tidak menjadi sia-sia saat kami mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, berkati setiap komsel yang nanti malam mereka akan komsel online. Kami percaya berkat-Mu atas setiap komsel yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you.